Ya, Pak Uwi susah nggak dengar Pak Uwi musikan, tolong karena lah maju lah. Hari ini materi Masalahnya pakai pertanyaannya yang konsentrasi. untuk penguatan profesional. Insya Allah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima materi ya. Perkenalkan, nama saya Ceri Julida Panjaitan, MPD. Saya sehari-hari di sini jabatan sebagai Ketua Prodi PGRI di YIN Langsa. Hari ini kita membahas refleksi penguatan materi profesional. Jadi, wah ini jauh-jauh ya. Ada di Tangerang, ada di Banten. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ini saya sudah jamin Bapak Ibu ini sebenarnya sudah menjadi eh, guru profesional. Cuman ada sertifikatnya saja gitu seperti sebagai guru profesional. Tapi saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih daripada saya, ya. Eh, Pastinya punya pengalaman yang lebih baik, kemudian punya ilmu yang lebih banyak. Nah, tapi di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai penguatan profesional ini kelas GKMI 1 ya. Ini semua GKMI 1 ya, betul ya? Bu. Nah, ini waktu sudah berjalan lama, saya share saja materi hari ini. Sebentar ya. Kamu ya. Ini pakai laptop. Materi sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah, Bu. Mau menyampaikan modul saja. Ya, sudah Bu. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca modul. Muncul Pak. Modul sudah dibaca Bapak Ibu? Sedikit Bu. Baik. Hari ini kita mau penguatan. Nah, seperti yang kita ketahui, materi profesional itu ada 8 topik ya. 5 diantaranya mata pelajaran, 5 mata pelajaran pokok. Baik itu Bahasa Indonesia, Pancasila, kemudian IPA, IPS, apalagi matematika. Nah, dan di sini ditambah dengan pendidikan karakter, moderasi beragama, dan tematik. Nah, nantinya kita akan bahas ke 8 topik tersebut. Nah, yang diberikan adalah yang pertama itu topik Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan sampaikan bahwa CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah kita ini, untuk menguasai teori dan aplikasinya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, menguasai teori dan aplikasi materi bidang GKMI-nya di 5 mata pelajaran pokok, ditambah tadi 8-nya ya. Nah, nanti Bapak Ibu sudah bisa membaca modul-modul yang sudah diberikan di LSM-nya yang ada di webnya masing-masing. Nah, hari ini kita dalam waktu 2 jam ini kita bahas dengan waktu yang singkat. Ini kayak mana, Dek? Kemudian Bapak Ibu akan Ya, Dek. diajarkan bagaimana menjawab soal ketika tryout. Tryout sebentar lagi ya Bapak Ibu. Iya. Ini jadwalnya ya, nanti ada pretest, kemudian tugas mandiri yang akan Bapak Ibu kerjakan untuk menganalisis bahan ajar, kemudian tugas terstrukturnya ada nanti tugas tes akhirnya. Nah, sebagai bahan refleksi, saya sengaja tidak memberikan slide ya, karena ini waktunya sangat singkat dari waktu 2 jam. Kita harus bahas 8 topik, berarti 15 menit dalam satu topik itu. Di mute saja, Bu. Oh ya, Bu, di mute saja biar gak rame. Yang lainnya di mood Bu. ya.
Baik. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari ini bagaimana mengerjakan pretest itu mungkin sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya, kemudian memahami modulnya. Nah, kita sebenarnya merefleksi. Yang namanya merefleksi itu adalah membahas sedikit tentang apa yang sudah dipelajari. Ini apa yang sudah dipelajari dalam modul. Ini karena topik pertama itu bahasa Indonesia, kita bahas tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, ditambah dengan bahasa daerah, tambah dengan bahasa asing. Nah, kenapa dari bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu pertama alasannya, karena mudah dipahami. Jadi kalau kita belajar, kita menyimak, misalnya kita ajarin anak-anak mengikuti atau menonton film Upin Ipin. Tanpa kita menonton, kita sudah paham maknanya, gitu ya, Melayu. Karena Melayu itu sebenarnya kan kita mengenal ada 3 rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, di Indonesia sendiri itu dari berbagai pulau, ya, baik 5 pulau yang besar dan pulau kecil, banyak sekali masyarakat rakyat Indonesia yang memiliki suku Melayu. Jadi, mengapa alasan pertama adalah mengapa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Alasan pertama adalah bahasa Melayu itu dominan, karena dia dominan di Indonesia. Nah, kemudian bahasa Melayu itu mudah dipahami. Karena dominan, maka banyak masyarakat Indonesia yang memahami bahasa Melayu. Nah, kemudian bahasa Melayu itu tidak mengenal kasta. Dalam bahasa Melayu, walaupun tingkat sosialnya ada, ya, kasta sosial ada, tapi dalam kasta bahasa tidak ada. Contohnya saja, ini Bapak Ibu sudah ini kan beragam suku ya di sini. Nah, kalau bahasa Jawa mungkin beda-beda. Jawa Timur berbeda dengan Jawa Barat. Saya juga kurang paham ya, karena saya di Medan. Kalau kami di Aceh juga, ya, bahasa Aceh itu beda-beda. Provinsi Aceh itu juga punya puluhan bahasa Aceh itu. Tapi kalau Melayu, di tingkat sosialnya ada perbedaan, tapi di tingkat bahasa itu sedikit sekali perbedaannya. Nah, bahkan hampir tidak ada. Jadi dikatakanlah bahasa Melayu itu tidak mengenal kasta. Nah, fungsi bahasa itu sendiri itu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, ide, gitu ya, untuk menyampaikan informasi. Kemudian kita mengekspresikan diri. Nah, itu yang menyatakan untuk menyampaikan emosi, gagasan itu ekspresi. Mengekspresikan diri. Kemudian fungsinya itu untuk beradaptasi. Nah, bagaimana kita membaurkan bahasa kita dengan bahasa orang lain, ya, bahasa daerah, yaitu dengan bantuan bahasa Indonesia. Ini mengikat dari fungsi bahasa Indonesia. Beda ya Bapak Ibu, fungsi bahasa Indonesia dengan fungsi bahasa. Kalau fungsi bahasa itu sebagai alat informasi, ya, penyampai informasi, kemudian fungsi mengekspresikan diri, kemudian adaptasi, dan fungsi kontrol sosial. Tetapi dalam fungsi bahasa Indonesia itu sendiri, itu punya arti yang berbeda. Kalau yang berkaitan dengan adaptasi, itu fungsi nasional. Fungsi nasional salah satunya adalah untuk penghubung tingkat nasional, penghubung perbedaan suku dan budaya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca
di buku-buku berhubungan dengan perkembangan atau sejarah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa itu sebagai alat kontrol sosial. Kenapa? Karena kita bisa mempengaruhi orang lain dengan bahasa, ya, dengan sikap kita. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan itu dengan bahasa kita. Nah, bahasa Indonesia itu diikrarkan dari berkembangnya bahasa, dari bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing. Tadi kenapa bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia? Karena kita berbeda suku. Begitu banyak suku di Indonesia. Karena kita hasil jajahan bangsa asing, juga kita mengadopsi bahasa-bahasa asing. Seperti itu. Misal kata jadwal. Jadwal itu sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, jadwal. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya schedule. Kita mengadopsi. Yang mana kita adopsi bahasa Indonesia, bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya. Itu kan bagaimana kita mengembangkan bahasa itu sendiri. Nah, kemudian ketika Sumpah Pemuda, ya lahir Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928, ya. Di sana diikrarkan bahwa bahasa Indonesia itu, ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahwa putra-putri Indonesia itu menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bukan berbahasa satu, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan. Nah, maka kita gunakanlah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Kalau tanah air yang satu, kan tempat darah kita satu, tapi dalam bahasa kita hanya menjunjung. Tapi di situ namanya menjunjung berarti dia berada di atas. Ya. Filosofi bahasa Indonesia itu ada 3, Bapak Ibu. Ya. Ini karena saya latar belakangnya ke bahasa ya Bapak Ibu. Filosofi bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, mengutamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, menguasai bahasa asing. Jadi kita dimanapun berada, kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan tidak menghilangkan bahasa daerah. Ya. Kalau Bapak Ibu di Jawa mungkin masih sering menggunakan bahasa daerah ya. Masya Allah sekali menjaga, melestarikan bahasa daerahnya. Nah, kemudian bahasa Indonesia itu diresmikan jauh setelah jauh setelah Ikrar Sumpah Pemuda tadi. Bahasa Indonesia itu diresmikan di tanggal 18 Agustus 1945. Jauh setelah Sumpah Pemuda. 1 hari setelah Indonesia merdeka. Tertulislah di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 36. Nah, dikatakan bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu, di tahun 2023 bahasa Indonesia itu sudah diresmikan di UNESCO sebagai bahasa internasional. Nah, jadi kita berbangga hati. Kita itu menggunakan bahasa Indonesia yang sudah diinternasionalkan. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya ada 4 keterampilan dalam bahasa. Itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengajarkan ini sebenarnya kepada anak didik. Ya. Yang pertama sekali menyimak. Kita kan mengajarkan anak-anak untuk menyimak. Kita pertama kali masuk kelas, gitu kan? Bagaimana di kelas 1 memperkenalkan diri, gitu kan? Jadi teman-temannya menyimak penjelasan seseorang yang di depan kelas, memperkenalkan diri, mengenal mereka, siapa namanya, usianya, alamatnya, itu menyimak. Sambil melatih mereka berbicara. Jadi menyimak dan berbicara ini saling berhubungan. Nah, kemudian ada membaca dan menulis juga berhubungan. Tapi jangan salah, keempat keterampilan ini
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu saling berkaitan. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Tuh. Jadi kunci utama dari pembelajaran sebenarnya bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mengajarkan pelajaran menyimak, kira-kira nih, saya buka ininya ya, buka eh, suaranya dan saya ingin Bapak Ibu menjawab. Kalau Bapak Ibu mengajarkan menyimak, kira-kira strateginya bagaimana ya? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Misalnya menyimak pembacaan puisi, atau menyimak pidato, atau menyimak dongeng. Boleh diaktifkan? Saya sudah buka. Sudah aktif. Silakan Bapak Ibu. Yang mau menyampaikan unek-uneknya. Ibu siapa namanya? Bu Anarmi mungkin bisa menjelaskan, Ibu. Ada strategi khusus? Anak-anak kan Ibu ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 2 SD, Bu. Masya Allah, kelas 2 SD itu sedang lincah-lincahnya ya, Bu. Iya, biasanya gini, Bu. Salah satu seorang murid ada yang membaca, yang lancar bacanya, Bu, gitu. Dan yang lainnya mendengarkan. Setelah itu baru ditanyakan kembali ke siswa yang dibaca tadi, gitu, Bu. Berarti sekalian ya mengajarkan menyimak, mengajarkan berbicara gitu ya? Iya, Bu. Jadi saling berkaitan. Nah, Bapak Ibu juga hati-hati, anak-anak disuruh menyimak ya, bukan mendengar gitu kan? Kalau Iya. kita harus bedakan menyimak, mendengarkan dan mendengar. Mendengar itu hanya sekilas. Kemudian kalau mendengarkan, kalau kita misalnya mendengar, ada suara teriak gitu, itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan, kita mau tahu itu teriakan apa ya gitu. Kalau menyimak, apa yang diteriakinya? Atau menyimak lagu. Nah, jadi usahakan anak-anak benar-benar menyimak. Jangan hanya mendengar. Ya. Kalau sudah menyimak, mereka pasti tahu menceritakan kembali. Jadi benar kata Ibu tadi, mereka bisa menceritakan kembali apa yang disimaknya. Nah, strateginya apa gitu? Mungkin bisa berekspresi atau dengan kelompok atau dengan individu. Sudah banyaklah pengalaman tuh ya. Nanti di materi pedagogi Bapak Ibu bisa membahas tentang PBL dan PJBL. Baik. Ini tadi berbicara, kemudian berbicara. Nah, kalau dia sudah berbicara, ya teman-teman lainnya juga disuruh menyimak. Berbicara itu kan tidak boleh ekspresinya datar gitu ya. Nah, saya juga kan kadang ngajar mahasiswa, saya ajarin jangan nanti di depan tuh hanya goyang-goyang, nari-nari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak seperti itu. Tapi bagaimana menyampaikan ekspresi, tatapan mata. Kita punya trik sendiri kan sebagai guru. Kita bisa tahu anak yang benar-benar, yang sungguh-sungguh menyampaikan informasi atau hanya sekedar memenuhi kewajiban. Kemudian kita bisa tahu dari sorot mata, anak yang benar-benar paham dengan apa yang dijelaskan, dengan apa yang kita jelaskan, atau hanya bengong, gitu. Kita kan sudah belajar itu, gitu kan. Nah, dari sisi bicara juga, nah, strategi seperti apa?
Kemudian membaca. Membaca itu ada membaca nyaring, membaca dalam hati. Nanti ada strategi membaca cepatnya seperti apa, ya. Kemudian bagaimana membaca hurufnya. Nah, media yang Bapak Ibu buat, ya, sudah menarik belum? Mengusung era digital. Pastinya Bapak Ibu sudah belajar bagaimana membuat media digital sederhana sampai pada tingkat kemampuan membuat buku digital, e-book, kan, buku saku digital, kemudian menggambar-gambar, bahkan anak didik kita bisa lebih pintar nih nanti, gitu kan. Nah, anak kita sendiri, saya sendiri kalau udah dengan anak, dia lebih pintar buat Canva itu menggambar seperti ini, nanti pakai geraknya, pakai apa itu dulu. Sebelum saya belajar, dia sudah belajar duluan, gitu kan. Jadi keinginan anak-anak itu lebih besar. Kenapa? Karena mereka tidak takut salah. Kalau kita takut salah, takut otak-atik, pegang laptop aja kita takut nanti salah pijit rusak. Gitu. Betul tuh, Bu. Iya. Kalau anak-anak, bukan itu pikiran dia, bagaimana bisa menghasilkan, gitu. Menghasilkan barangnya, produknya. Baik. Kemudian menulis. Menulis apa yang menjadikan anak-anak itu spesial? Menulis puisi. Kalau nulis puisi di buku saja, mungkin biasa saja. Tapi ketika menulis puisi itu ditaruh di mading dengan gambar-gambar cantik, ya, dengan lukisan-lukisan, apalagi diajak mereka untuk mengirim ke media sosial atau ke majalah-majalah, gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, Bapak Ibu mungkin pernah membelikan buku Bobo gitu untuk anaknya. Itu saya suka tuh mengirimkan puisi di Bobo, Baca. ya, baca Bobo itu memang langganan, gitu, membaca. Kenapa? Karena warnanya, ya, ceritanya. Jadi kita bisa juga membuat itu seru. Nah, Bisa bertanya sebentar, Bu? ya. Nah, Kemudian Assalamualaikum pengenalan warahmatullahi huruf wabarakatuh. di sini perlu juga karena saya backgroundnya bahasa Indonesia, ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin sekali Bapak Ibu juga membantu saya untuk mengubah kesalahan-kesalahan yang sudah turun-temurun nih. Ketika saya tes mahasiswa, cara baca huruf C itu selalu mengatakan C, gitu kan? Itu salah. Jadi harus kita perbaiki C, A, B, C. Ya. Dengan huruf Q, mereka selalu katakan Q. Harusnya Q. Si. Ya. Kita bisa buka buku panduan, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, WEBI. Jadi Bapak Ibu bisa miliki WEBI atau download, bisa di-download. Di situ bisa kita lihat cara baca alfabetis A sampai Z. Jadi kalau saya menguji mahasiswa ini pertama sekali mau masuk itu kan karena mahasiswa PGMI, ya. Itu dulu saya uji, kok pada salah semua ya, gitu. Nah, jadi saya suruh buka WEBI-nya, panduan C, yang bukan ABC ya. ABC, bukan ABC ya, ABC. Kemudian PQ, bukan Q. Q itu bahasa Inggris, jadi kita mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, huruf-huruf besar juga. Sekarang mahasiswa itu tidak bisa menulis huruf tegak bersambung, padahal itu ada di kelas 2 kalau saya tidak salah ya Bu ya. Tegak bersambung. Nah, Ya, kelas 2. 2 SD. Subjek predikatnya, membuat kalimat sederhana,
mereka tidak mengenal subjek itu seperti apa. Jadi memang harus diulang dari awal ketika mengajar. Kan? Nah, ini sebenarnya materi ini kan harus sudah dibahas di awal ya. Kita hanya merefleksi. Jadi saya hanya sedikit-sedikit saja ini. Ada subjek predikatnya seperti ini. Nah, ini kalau kalimat yang sederhana sudah gampang lah untuk anak-anak SD. Membaca, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini struktur teksnya, ya, bagaimana membuat judul. Sebenarnya judul itu bisa ditulis belakangan. Tapi anak-anak sudah memikirkan buat judul dulu gitu. Judulnya apa gitu. Padahal harusnya temanya apa. Judulnya belakangan aja, cari yang menarik. Baik. Ini surat ejaan sudah menjadi kewajiban pemahaman siswa. Kemudian kita pendek. Nah, ini modul bisa kita bahas masing-masing nanti. Ya. Nah, ini mode pembelajaran kontekstual. Ini sudah biasa, inquiry menemukan, konstruktivisme sudah biasa juga. Ya. Kita juga selalu menggunakan. Aduh, terputus-putus suaranya. Putus-putus? Nggak jelas suara saya? Jelas. Jelas ya. Kemudian learning community, pemodelan. Ya, kalau mereka membaca puisi bisa kita jadikan model atau melafalkan huruf. Nah, mode pembelajaran based learning, ya ini sudah banyak dalam modul. Intinya saya mau ajak Bapak Ibu untuk membahas soal di sini. Ini setiap modul kan ada bahas soalnya ya. Nah, untuk apa tujuannya nanti ketika tryout sudah bisa tahu. Nih, oke, kita bahas bareng ya. Coba Bapak Ibu sudah buka modul ya? Sudah. Ya, oke. Sudah. Mungkin sudah menjawab. Kira-kira nomor 1 ini apa jawabannya? Pemahaman. C. 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 Oke, iya. Ada kata kunci. Kata kuncinya di sini video interaktif, kemudian evaluasi untuk mengukur pemahaman ya dengan mempertahankan internet. Oke. Kemudian soal nomor 2, tujuan adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam menulis cerita pendek. Yang sesuai apa? Abu. Abu. Bagus. Nah, kita lanjut. Bu Aisyah mengajar bahasa Indonesia. Nah, ia mengajar berbasis video debat. Yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Caranya bagaimana? D. Yang D. 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 Bagi siswa. Meminta untuk mendiskusikan sedangkan yang berbeda. Kalau di sini tidak ada interaksi. Kalau yang B, hanya ya. Iya. Apa sudah azan? Wah, sudah azan ya. Di sini masih belum. Baik. Untuk bahasa Indonesia satu lagi. Macet, Bu. Suaranya putus-putus. Oh ya, Sinyal apa ya? Mungkin Bu. suara Di sini saya lancar kok. gimana? Kalau di sini lancar. Lancar ya. Mungkin sinyal di tempat Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Bisa dibahas sendiri. Satu lagi terakhir. Seorang guru ingin mengajarkan unsur intrinsik puisi. Yang D, Bu. Menggunakan aplikasi interaktif. Menggunakan interaktif. Oke, betul. Oke. Nah, kita lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan untuk bahasa Indonesia? Sementara. Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Itu rata-rata untuk siswa kami itu Bu, minat baca dan tulisnya itu minim. Ya, Mm-mm. sudah sepertinya sudah kehabisan cara untuk menumbuhkan minat baca dan tulisnya. Itu kalau menurut Ibu seperti apa untuk meningkatkan minat dan baca tulis siswa itu tersebut? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Cara yang seperti apa yang sudah Bapak lakukan untuk ini kelas berapa ya Pak? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4. Oke, sudah menjelang kelas tinggi ya. Dan kelas tinggi. Kalau mereka menceritakan pengalaman, tapi pengalaman unik, tapi jangan di kelas, Pak. Bawa Nah, itu mereka. dia Bu. Kemarin apa? Pernah saya suruh baca di luar kelas. Gitu. Tapi nyatanya dia bermain atau gimana gitu. Mereka ditugasi dengan satu topik, misalnya di luar kelas, atau bawa mereka ke taman yang khusus, tempat wisata atau apa gitu kan. Tapi dikasih tema dengan waktu sekian. Beda, misalnya mereka berkelompok, kelompok ini di sini ya, lihat itu ada, kita mau ajarkan misalnya deskripsi. Ini ya ada pohon apa nih? Pohon jambu misalnya. Itu yang mudah kita lihat ya, pohon jambu. Coba ceritakan pengalamannya, ini tergantung kita mau menarasikan atau mendeskripsikan atau eksposisi itu ya. Kalau di kelas 3 itu pelajarannya deskripsi ya Pak ya? Ada nggak ya? Atau eksposisi? Kelas 3. Ya, ada tuh kalau saya tidak salah ya. Jadi saya rasa kan mereka dikasih topik biar mereka fokus. Memang sih sampai di tempat wisata, mereka kan dengan teknik wisata gitu kan di luar kelas ya bermain, tapi kan diberikan waktu. Sama dengan kita lakukan penelitian ya. Kita ajarkan mereka untuk membuat kerangkanya dulu di kelas. Nanti yang bagian kelompok A ada membuat cerita tentang pohon jambu. Ceritakan kerangkanya, kerangka dasarnya apa. Yang nanti misalnya ada di danau, kita berikan kerangkanya danau apa. Jadi lebih mudah saya rasa. Tapi kalau mereka disuruh langsung bebaskan, ayo di sini ceritakan, tulis ceritanya seperti apa. Mereka bingung ya Pak ya, memulai dari mana gitu. Tapi kalau kita sudah mulai kerangka karangannya, mungkin mereka sudah bisa buat paragraf 1-2-nya, oh mengenal apa itu pohon jambu gitu kan. Paragraf ketiganya, oh bagaimana bentuknya, fisiknya gitu. Jadi mereka bisa lebih terarah. Atau mungkin Bapak sudah lakukan seperti itu, Pak? Ya, untuk yang itu belum Bu. Untuk yang ke wisata itu. Itu kan membaca alam istilahnya Bu ya. Betul. Yang saya maksud di sini dalam membaca buku. Buku itu kan buku, kemudian menulis atau mengarang cerita itu rasa-rasanya untuk pengalaman saya minat tulis dan bacanya itu minim sekali. Oke, membaca ya. Saya punya buku digital, ya. Sebenarnya bukan karya saya pribadi karena ini tugas mahasiswa. Jadi ada buku salah satunya teks eksplanasi. Mungkin kalau dengan buku digital mereka lebih tertarik. Kalau kelas 4 ini kan memang dia sudah membaca pemahaman, ya. Jadi dia akan lebih tertarik kalau dibandingkan dengan buku cetak seperti itu ya. Nanti bisa juga saya share buku digital itu.
Saya rasa begitu. Kalau membaca, kita ikuti eranya. Kalau sekarang era digital, ya kita berikan buku digital. Kemudian mungkin bisa diambil dari, sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang disajikan di internet ya, membaca itu. Mungkin bisa sharing yang lain, Bapak Ibu yang lain. Saya Bu, tambahan sebentar Silakan, Bu. Al-Mubarozah. Oke, ini sekarang kan budaya membaca anak itu tadi yang Bapak bilang itu kurang, memang betul Pak. Saya tambahkan di sini, apalagi sekarang UMBK pakai HP ya Bu. Terus ada Google Form apa yang ngisi-ngisi PTS pakai. Jadi anak itu sebelum jam habis pelajaran itu sudah selesai. Jadi mungkin bacanya itu kan kalau pakai kertas dan pakai alat tulis itu kan betul-betul menulis, membaca, menyimak. Tapi karena pakai digital itu anak jadi cepat mengerjakannya tapi tidak memudahkan membaca dulu karena sudah malas. Menurut saya kayak gitu loh menurut saya. Karena apa? Hanya untuk di scroll gitu. Tapi jadi nggak efisiennya, jadi anak tuh nggak betul-betul menyimak sekali, hanya ke atas, ke bawah, ke samping, cuma kayak gitu. Kalau menurut saya tuh saya kurang puas ada UMBK pakai HP kayak gitu loh, menurut saya loh. Jadi memang betul anak sekarang itu budaya membacanya sedikit, bukan sedikit, mungkin emang kurang lah menurut saya lah. Jadi itu kendala dari kami itu seperti itu, Bu. Itu salah satu positif dan negatifnya dari Iya, memang seperti itu, dampak Pak. digitalnya seperti itu. Sampai sekarang pun saya masih heran. Dikasih waktu 2 jam, 15 menit sudah selesai mengerjakan. Ya, betul. Ya kan, Pak, Bu? Iya. Saya kan Iya, itu Bu, itu yang bikin. nyambung sebentar ya. Ya, ya. Itu kan saya kan untuk tahun ini juga ngajarnya di MTS, bukan hanya di SD ya, bukan hanya di MI. Nah, ketika UNBK itu pelajaran matematika, kebetulan saya pemegang matematika, itu anak tidak bawa apa-apa. Ya, betul, Pak. Padahal ujiannya matematika, tidak bawa kertas, tidak bawa pensil, itu cuma mengandalkan komputer saja. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan itu kan butuh proses, tidak. Sementara anak-anak jawabannya di depan sudah ada di komputer itu, tinggal milih A, B, C, tinggal diklik-klik saja, lebih mudah bagi anak-anak. Jadi tanpa adanya perhitungan, apakah A itu benar atau B itu salah gitu. Jadi mainnya anak-anak itu langsung baca klik jawaban seperti itu. Bahkan nggak baca ya Pak, main tebak-tebakan aja. Iya gitu. Nggak tahu kalau masalah itu, kadang dibaca, mau kancing, dibaca Pak, enggak. Bu. Yang intinya anak-anak itu sukanya tinggal klik, lanjut, jawabannya tinggal klik ABC. Betul. Itu Jadi bagaimana mungkin kita dampak negatif dari dunia teknologi? digital. Iya. Iya. Terima kasih. Tulisannya juga jelek jadi. Iya, memang jarang menulis sih. Mohon izin. Ya, Pak. Ya, mohon Ya, izin. silakan, Pak. Mau nambahi, Iya. Ibu. Silakan Pak Ali. Siapa Terkait ini? dengan untuk karena ini terkait dengan literasi, Ibu. Sebetulnya memang untuk di kelas-kelas antara 3 ke bawah di sekolahan kami pun juga sama. Tapi teman dari kami itu memang Aziza, mungkin mic-nya bisa dimatikan dulu. Bu Aziza. halo, mohon izin. Nah, silakan Pak Adi. Iya, mohon maaf kami lanjutkan ya. Ya, Bi. Ya, Terkait dengan literatur pengalaman dari di sekolahan kami, ada teman kami yang memang untuk jika menerima
Apa itu? Di unmute saja, Bu. Itu suara Semuanya siapa dulu. tadi? Di unmute saja semuanya dulu. Nanti yang ngomong biar buka. Yang bicara sekarang Pak Aladi ya yang bertanya. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, Di sini Bu, saya Al Hadi dari MIN 4 Solo, Pak yang Sumbar. tadi dah. Halo Bu, Ya Pak, yang tadi Bapak tadi bicara tadi siapa ya? itu Pak Ali tuh Bu, bukan Pak saya Bu. Ali bisa. Oke. Tapi saya lanjutkan Bu. Oke, silakan Pak. Terkait dalam persoalan modul pendidikan madrasah yang mengenai dengan bahasa Indonesia ini Bu, di sini dampak daripada kegiatan membaca yang telah dibahas oleh teman-teman tadi, apalagi sekarang telah banyak menggunakan IT. Ya Bu, dampaknya di sini Bu, yang pertama sekali saya rasakan Bu, pemahaman anak terhadap bacaan itu sudah kurang Bu. Kadang-kala anak itu kurang sekali memahami apa itu bentuk bacaan itu sendiri. Sehingga pemahaman kata per kata itu sudah jelas lagi Bu. Apalagi anak itu kalau sudah ada pada inti bacaan itu, apabila ditanya kembali tentang maksud dan yang ia baca tadi, anak tadi tidak nyambung lagi Bu. Karena sudah terbiasa mungkin menggunakan IT atau sebagainya macamnya. Inilah dampak-dampaknya Bu. Sehingga kini kalau bisa Bu, kalau hemat saya, kembalilah seperti yang sebelumnya Bu, janganlah kita tergantung kepada UMBK saja. Jadi bisa kita nanti meluruskan anak, sehingga nanti dalam tanda baca itu kan perlu ada perhatiannya Bu. Salah satu bentuk tanda baca itu bagaimana? Apabila kalau kita tidak menggunakan tanda baca yang baik, sehingga nanti kalimat itu akan menjadi rancu. Dan disinilah nanti menyebabkan anak itu sulit sekali untuk menjawab sesuatu pertanyaan yang muncul dalam bahasa Indonesia Bu. Begitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya betul. Jadi memang sebenarnya teknologi itu ada sisi positif, sisi negatif. Bagaimana kita mengontrol pemanfaatannya. Dan tidak hanya kita, jadi seorang guru yang berkewajiban mengontrol. Di rumah juga harus, kan gitu. Iya Bu. Mati-matian loh di sekolah untuk mengontrol itu, bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, gitu kan. Tapi Iya, ternyata di rumah tidak terkontrol oleh orang tuanya. Nah, saya perhatikan juga tulisan mereka yang jelek, kemudian mereka malas membaca. Sebenarnya kalau memang ada dari hati nurani anak-anak itu sendiri, bagaimana memanfaatkan teknologi tadi ya, bagus. Tapi karena coba kita bersama-sama di awal Bapak Ibu, kalaulah memang kita memang perlu menggunakan teknologi, ya kita ini kan nggak bisa kita skip perkembangan. Nggak bisa. Iya Bu. Harus kita ikuti. Ya. Tapi bagaimana strateginya? Misal di awal. Iya Bu. Di awal itu pertama masuk kelas, mereka penuh dengan semangat. Kalau kita mau ajarkan mereka dengan teknologi, ajarkan dulu dengan membaca di teks-teks digital. Tapi memang betul-betul mereka diajak untuk membaca teks digital. Tidak diberikan sebebas mungkin. Tidak. Seperti kalau dulu kalau saya juga dulu pernah ngajar di TK, di SD, SMP, SMA, berakhir di perguruan tinggi. Nah, kalau zaman dulu sebelum teknologi, di awal 15 menit saya di awal membaca. Dulu mereka membaca buku, mereka bawa bukunya, buku di kelas. Memang betul-betul membaca dan menceritakan kembali dalam waktu 15 menit. 30 menit. Kalau kita mau ajarkan mereka dengan membaca digital, berikan waktu mereka maksimal setengah jam, 30 menit untuk membaca digital. Kalau enggak, ajak mereka untuk baca buku yang enak ini kan buku sastra. Iya Bu. Kalau yang namanya buku populer, buku pelajaran mereka seperti apa ya? Momok sama mereka seperti itu kan. Jadi malas.
Berikan mereka Membosankan. bukti sastra. Bu, Iya, Pak. bisa lagi bertanya satu lagi, Bu? Ya, silakan, Pak. Begini, Bu, tambahan pertanyaan saya satu lagi, Bu. Bagaimana tentang teknik membaca ini, Bu, untuk pemahaman anak? Apakah sebelum diperkenalkan dengan IT, terlebih dulu anak itu disuruh dulu membaca, menggunakan media, buku, atau segala macamnya? Apabila nanti dia setelah selesai memahami, baru kita ulang kembali dengan menggunakan media yang berupa TIK ini. Bagaimana kalau kita cobakan trik seperti itu, Bu? Nah, boleh juga. Jadi itu sesuai dengan kondisi sekolah kan, Pak? Kondisi anak-anak. Ya, Bu. Kalau merasa tadi saya katakan, kalau kita merasa teknologi itu udah banyak dampak negatifnya ke siswa, kita boleh kembali ke zaman buku, gitu, zaman kertas. Nah, ya, Bu. tapi kan kita tidak bisa men-skip 100% teknologi ini. Ya, Bu. Karena nanti saat ujian, saat minimal mereka tahulah cara mencari seperti apa, mencari temanya seperti apa, gitu kan. Ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Pak Adi. Ya, Bu. Kita bahas ke materi berikutnya. Ini sudah 1 jam kita berada di sini. Atau saya ke apanya? Ke IPA mungkin ya. IPA ini materi. Kalau PKN tidak banyak teori, hanya teori-teori. IPA. Ini dari IPA. Seperti yang kita ketahui, IPA itu kan mempelajari fenomena yang ada. Ini menyenangkan sebenarnya. Ya. Kalau kita hanya memberikan teori, itu bisa jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Membal. Ya. Membal dia, gitu kan. Tapi kalau kita sajikan dengan fenomena, oh ini kenapa bisa terjadi hujan ya, gitu kan? Nah, kita kalau dulu hanya kita gambarkan. Ini ada gambar awan, ini ada gambar hujan, di bawahnya ada gambar laut, gitu ya, kena matahari gambarnya. Kita berikan gambar aja gitu. Tapi kalau kita berikan media yang cocok, contoh kita buat panas, ya, panasnya gumpalan-gumpalan es tadi kan, awan, kita panaskan, meleleh ke ini, bagaimana media itu bergerak. Oh, ternyata seperti ini hujan itu. Gitu. Ada kan banyak buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kecil untuk anak-anak. Itu menyenangkan. Bagaimana lilin yang menyala kita tutup dengan botol, kok bisa mati ya, gitu. Kita berikan dulu fenomenanya, baru kita berikan teorinya. Anak-anak saya rasa lebih cepat seperti itu daripada kita berikan teori, kemudian fenomena. Lebih cepat kita berikan pertanyaan dulu, baru kita berikan teori. Oh, ternyata seperti itu, gitu. Ya. Bapak Ibu pasti punya cara tersendiri untuk mengajarkan pelajaran IPA. Pelajaran yang sebenarnya menyenangkan. Ya. Mereka praktik. Ya. Apa sebenarnya fotosintesis itu, gitu. Nah, kita ceritakan. Nah, kemudian IPA itu kan ada biologi dari ilmu kehidupan, kemudian ilmu fisiknya itu ada kimia, fisika, ya. Nah, banyak ilmu fisiknya dan ilmu kehidupannya itu di sini adalah biologi. Nah, kenapa bisa
ada rantai makanan. Nah, kalau tinggi basmi, bagaimana efeknya? Seperti itu kan? Kita ajak mereka untuk berpikir kritis. Nah, baik. Ini pertumbuhan-tumbuhan. Saya ajak untuk membahas soal terus ya, karena waktu sudah 1 jam. Saya lihat ini, saya nggak tahu kalau di Jawa sana mungkin banyak ya menggunakan listrik tenaga matahari ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini di Aceh ini belum ada saya rasa, dan tempat-tempat pabrik-pabrik besar yang ada. Gitu. Ini bermanfaat sekali. Jadi kemarin saya baru pulang dari Singapura dan Malaysia. Kemarin saya lihat di rumah-rumah penduduk, rumah-rumah biasa saja, itu sudah mereka menggunakan ini. Mereka sudah menggunakan tenaga matahari, listrik tenaga matahari. Di atas tuh, begitu saya lihat, saya berada di lantai 17, di lantai 38. Nengok, melihat ke bawah, wah mereka sudah pada pakai panel pembangkit listrik tenaga matahari. Seandainya kita juga memanfaatkan matahari yang diberikan gratis oleh Tuhan gitu kan. Waduh, bahagianya kita. Tapi kita belum bisa. Di mana menggunakan ini. Nah, kemudian kita bahas langsung. Ini soal biar cepat. Ada lapik ya? Oke. Lihat nomor 1 Bapak Ibu. Aisyah memiliki hobi memasak. Aisyah akan mencoba membuat kue balok. Untuk memasak kue balok tersebut, Aisyah menggunakan kompor gas. Itu apa ini? Yang Iya, menjadi panas. Oke, kimia ya, karena gas ya. Gas itu kimia. Baik. Nomor 2. Panas. Apa nih Pak, Bu? C. C ya, lambung. Lambung dan usus halus. Lambung dan usus halus. Ini nggak tahu lah ini ya. Apa nih? Ya, 16 ya. Cahaya. Cahaya dapat dibaca. Baik. Yang nomor 4. Yang D, Bu. Menyesuaikan bentuk ada yang baru. D. Bentuk silinder. Ya, D. 1 menyesuaikan 3 dan 4. Air menyesuaikan ya pada 1, wadahnya. 3, 4. Nah, kalau ini tidak mungkin, nah, 3, 4. Baik. 3, 4. Betul. Baik, nomor 5. Yang merupakan lambung. 2, Gerakan bumi. 2 dan 4. Ya, B. 1, 2, Zona dan 4. waktu, betul. Ada 2. Oke. Geseran letak. 2, 4. 1, 2, 4. Baik. 1, 2, 4. Ya. Makanya sebenarnya guru SD ini guru yang paling pintar ini. Semua bidang tahu. Ya. Mau belajar bahasa, ayo gitu kan. Mau belajar matematika, siapa takut gitu ya. Mau belajar IPA, ya. Saya juga bisa gitu kan. Guru multi talenta.
Saya salut dengan guru SD. Karena terbiasa, Bu. Iya, benar. Saya terlahir dari orang tua guru. Nah, kita lihat yang tematik. Ibu saya dulu guru SD. Ayah saya juga guru SD. Sampai pensiunnya di pengawas. Di SD juga. Anaknya jadi di pengajar semua. Saya keturunan. Oke. Nomor 1. Dalam peraturan pembelajaran terpadu di SD, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat pembuatan tema, kecuali tema. Kecuali. Sebentar ada. Yang mana? Yang A ya. Tema itu nggak perlu luas. Dia harus fokus. Sesuai dengan kebutuhan anak. Oke. Berdasarkan pernyataan di atas termasuk 5M. 5M scientific. Apa? B. Menganalisis apakah saintifik? C. Menganalisis bukan. Bukan kan? Bukan. Berarti 2 gugur ya? 1, 3. Yang 2 gugur. Mengasosiasi. Penanya Yang C. Iya, C. C, Bu. C, Bu. C. Yang C, Bu. Betul, ya. Nomor 3. Yang C, Bu. B. 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 Pemilihan tema, kriteria pemilihan tema. Yang B. Yang bukan ya, ingat ya, yang bukan. Pertanyaannya Bu. B. Yang B. Kenapa B? Karena ini ranahnya apa ini? Ranahnya penilaian kan Bapak Ibu? Ya. Ya, Bu. Bukan tema, tapi penilaian. Iya, Bu. Oke. Rasa sudah. Satu lagi ya. Laksanaan pendekatan pembelajaran terpadu bertolak dari suatu topik atau tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama-sama dengan anak. Terdapat beberapa karakteristik pembelajaran terpadu yang membedakan dengan pembelajaran konvensional. Pernyataan yang tidak sesuai. Yang D. Yang D. Ya, D. Ya, fleksibel. Pembelajaran terpadu bersifat fleksibel. Dikaitkan dengan Baik. Sesuatu. Pelajaran apa lagi ya? Oh, matematika kita belum. Matematika itu topik 5 kalau saya tidak salah. Matematika. Multitalenta. Yang sudah azan asar di mana itu ya? Saya di Jawa Tengah. Oh, Sudah di Cilacap.
Jawa Timur sudah Jawa sholat, Timur Bu. juga daerah Jawa. Jawa Timur sudah. Jawa Timur. Bu, Ponorogo. Selatan. Daerah Jawa. Tiga doang. Belum lah ya. Kami di ujung. Agak lama. Oke. Ini harus coret menyoret ini. Nomor 1. Kira-kira bisa nggak ya? Nomor 1. Koperasi sekolah menerima penemuan ini. Ini apa yang harus dicari Bapak Ibu? Kayak KPK, Bu. Iya, betul. KPK. Ini ahlinya matematika nih. Kamis 27 Januari, Bu. Mantap lah. Pokoknya mantap lah. Kamis 27 Januari. Iya, KPK-nya 27. Baik, kalau yang nomor 2. Kalau 6, 18, 3. ya kan? 3. Ya, Bu. 3, Bu, 3. 3 di sini. Oke. Ini modus itu apa ya Bapak Ibu? Yang Data yang muncul. muncul. Nilainya sering muncul. Krisan, Bu. Kurang 3. Ya, krisan, Bu. Krisannya ada berapa jumlahnya? Semua krisan. 70. Ada 47. 47. 47 ya? 47. Jadi lebih banyak. Lebih banyak. Betul, krisan. 47 betul, Bu. Ya. Nah, yang seperti ini yang agak rumit kita ngajarkan ke anak. Min itu apa, mean itu apa, modus itu apa, seperti apa kan? Itu harus hafalan anak-anak. Oke. Nomor 4. Belah ketupat. 125, Bu. Ya, 125 C. 5. Oke ya, betul. C, Bu. Ini kan Bapak Ibu nanti kita ngerjakan tryout. Itu usahakan mengerjakannya itu satu soal kurang dari 2 menit. Satu soal kurang dari 2 menit. Kalau udah 2 menit itu agak susah nanti jawab belakangnya gitu kan. Kira-kira sudah di karakter gampang. Ini hampir sama dengan nanti ada materi tujuh. Pribadi. Bapak Ibu masih banyak. Apa itu, Bu? Salah satu alasan urgensi pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak di Indonesia adalah Karakter. C, Bu. karena pendidikan. Saya kasih trik ya, Bu. Pak. Biasanya nih, kalau soal-soal kalau bahasa ya, soal-soal yang jawabannya paling panjang itu biasanya jawaban. Yang paling panjang. Itu triknya gitu sebenarnya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Nah, yang paling panjang. Untuk apa panjang Tapi jawaban? kebanyakan soalnya semua Jawaban panjang, Bu. pada akhirnya salah. Jawabannya paling panjang. Jadi kalau kita disediakan wacana panjang, nggak usah baca dulu wacananya. Yang dibaca apanya? Perintah. Ada Baca pokok perintahnya. Soal. ya. Nanti dikasih wacana panjang gitu kan. Ada masalah panjang gitu. Baca dulu pokok soalnya. Yang ditanya itu apa? Bisa jadi nggak perlu baca wacana di atas, kita udah tahu jawabannya.
Bu. Terima kasih Bu. Jadi jawabannya yang Ya memang nggak harus, nggak jadi mutlak ya Pak Bu, tapi biasa. Iya. Gitu. Iya. Nomor 2 apa? Yang A, Bu. Moral knowing, Yang moral A, Bu. Moral feeling, moral action. knowing, moral feeling, moral action. Action. Nah, nomor 3. D. Yang E. Cara Paling sekolah panjang. pendidikan. Integrasi pendidikan E. karakter. Yang E. yang E. E, Bu. E. Yang kepanjang Bu. Yang paling Yang panjang. Tapi emang bener, Bu. Yang E. Tapi memang Yang benar E, Bu. Bu. Yang panjang. paling panjang. Mengintegrasikan pendidikan ke Dalam Mengintegrasikan kurikulum kegiatan Yang E yang paling ekstrakurikuler dan panjang, budaya Bu. sekolah. nggak gitu juga lah Bu. Langsung dipraktekkan ini Bu. Langsung dipraktek. Pak, betul Pak. Iya. Ilmunya mantap. Yang paling masuk ya Pak. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih triknya, Bu. Nggak mutlak lo ya. Oke. Alasan pertanyaan tersebut. Raya. Jangan Bu. Oke, angkat kita. Ya, apa nih jawaban nomor 4? A, Bu. A. Pembelajaran berbasis pengalaman lebih menarik dibanding teori. Apa bukan D itu? Karena B. 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 B, Bu. Yang B. Yang B. Paling panjang panjang. Ya, karena Yang paling siswa panjang, Bu. ya, Ibu nggak kayak gitu dong Bu. Ya, yang B, B. Yang B kan? Itu Ya, tadi B, Bu. masalah. B, Bu. Misal tadi yang saya katakan, kita berikan ada lilin hidup, kita masukkan ke botol kaca, lilinnya mati. Nah, kok bisa ya? Lalu kita berikan teori gitu. Mereka bertanya-tanya dulu, penasaran dulu. Nah, setelah mereka penasaran, baru kita kasih teori. Saya sih selalu begitu mahasiswa. Saya suka sekali buat mereka itu pusing. Gitu. Kalau mereka pusing, mereka bingung. Oke. Baik. Sudah bisa. Ke-8 moderasi, saya tidak salah. Pernyataan berikut yang sesuai dengan definisi utama dari moderasi beragama. C Bu. B Bu. Mengurangi peran agama dalam apa tuh menjauhkan? Ya. Yang C Bu, menjauhi ekstremisme dan menyeimbangkan antara ajaran agama dengan realitas sosial. Bukan karena paling panjang kan Pak Wardana? Ya, C. C, Bu. C, Bu. Benar, Bu. C. Ya, C. Ya. C. Tapi nanti kalau soal trio dibaca ya Bapak Ibu jangan. ya ini Bu. aja. Nanti dibilang, Jangan langsung pilih yang panjang ya Bu. Yes, di Bapak saya panjang-panjang. kemarin ada juga. Saya buat soal. Halo. Ada beberapa soal yang saya buat, saya sengaja nggak kasih yang panjang, tapi jawabannya.
Nomor 2. Pokoknya sekarang kita punya kuncinya. Enggak loh Bu Inti. Punya kuncinya, Bu. Jadi sudah tidak terlalu gugup ya kalau udah dikasih kunci. Ini lagi soal modul. Nanti ada pembahasan di hari keberapa ya yang ada kisi-kisi itu. Nah, itu Bapak Ibu perhatikan aja. Jelas-jelas nanti jawabannya. Nah, Maaf Ibu, bertanya sebentar bisa? ya, silakan Bu. Ini kan besok ada lagi untuk ke belakangnya. Kebetulan saya ada jadwal yang bentrok loh Bu. Itu gimana ya? Kalau Bentrok Bu? ya, ini KMI berapa? Kalau saya ada jadwal bentoknya itu di tanggal 7. Saya di tanggal 7 sama. Iya, tanggal 7 Iya, Bu. bentrok. Sama, Bu. Tanggal 7. Gimana ya Bu? Iya, betul. Sama semuanya itu, Bu. Tanggal 7. 7 bentar ya. Sama dosen Bapak Rasid sama dosen Sugala. Siapa Pak Bu? Dosennya? Yaitu nanti pada tanggal 7 kami kan juga ada, tapi dengan dosen yang berbeda. Itu bagaimana ya Bu? Itu lebih tepatnya tanyakan ke Bu Sri saja atau ke Bu Jamnya sama. Kali kelas. Nanti koordinasi. Sama itu tanggal 7. Oh gitu ya. Itu saya masuk di GKMI 2 tuh tanggal 7 materi SJT. Oh, Ibu ada lagi besok tanggal 10 ya, Bu? Ya, 5, 7, 10 saya. Di kelas GKMI 1 itu di tanggal 5 sama tanggal 10. Iya, betul. Oh iya, maaf, itu kan ranahnya dari kampus ya, maaf. Saya tadi hanya bertanya. Kalau jadi di tanggal 5 sama tanggal 10 Ibu deh. Iya, betul. Tapi kalau di jadwal yang saya terima tanggal 7 itu, bentar ya, saya buka. Bu Cherry, Saya ya, Pak. mau tanya soal UP mudah-mudah apa sulit-sulit ya Bu ya? Wes, keren. Hanya setuju ikut. Yang menakutkan UP-nya Bu. Betul, Kakak tadi saya katakan sudah merinding. Nggak usah takut Pak, Bu. Yakin aja, insya Allah lulus kok. Amin. Amin, Bu. Seandainya Yayan Langsa dekat rumah saya, itu anak saya mau tak masukkan Yayan Langsa. Amin. Pak. Kalau masuk di MI saya dengan anak saya, dengan saya. Kalau melihat Bapak Ibu bisa jawab tadi dengan lancar, itu saya insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa jawabnya. Yang panjang-panjang itu triknya ya, jawabannya yang panjang. Halo Bapak Ibu. Keren. Triknya sangat singkat, panjang. menakjubkan. Terima kasih. Bentar ya, saya buka dulunya. Kalau ada soal yang panjang, wacana panjang, baca soalnya dulu. Jangan langsung yang panjang. Di tanggal 7 SJT kan materinya? Iya, tapi dengan jam yang sama, Ibu. Ya, memang jam 2. Ya, sampai jam 4. Ya. Sampai 4:30, yang satu sampai 5.
Yang 1 sampai jam 4, Ibu. Itu gimana ya, Bu? Dengan dosen yang berbeda. Siapa dosennya, Bu? Bukan Bu Sehelayanti? Itu iya sama dosen Bapak Rasid apa ya ini? Rasid Ritonga. Oh, itu PCK, Bu. PCK Ya. itu di hari tanggal 8. Salah. 6 refleksi. Tanggal 8, Ibu. Tapi di LMS kami di ini tanggal 7. Tanggal 7. Oh, nanti Enggak ada tanggal 7. Dua materi itu tanggal 7 sama ya. Bentrok. Nanti Bapak Ibu Sama latihan dan koordinator. pembahasan. Koordinatornya wali kelasnya Ya, Bu. komunikasi dengan wali kelas. Ini tanggal 7 itu di SJT. Oh, itu ada ya. Tanggal 8. Berarti PCK itu tanggal 8 ya, Bu? Di jadwalnya begitu. Coba. Salah masukkan tanggal berarti. Nanti saya sampaikan juga ke gitu. Ya. Soalnya maaf ya Bu, kalau saya tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, 10, 11 itu 5 materi. Tanggal 5. Pilihlah jawaban Tanggal 7. pilihan ganda yang itu jawabannya yang paling panjang. Tanggal 9. Ini yang pembahasan 5. soal betul. Oh ya, PCK-nya tanggal 8 ya. PCK. Oh, jadwalnya ini. Oh, berarti dimasukin sistemnya salah ngetik mungkin ya, Bu. Nah, nanti saya sampaikan. Nah, terima kasih informasinya, Bu, Pak. Terima Nanti kasih, saya sampaikan ke Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya. Terima kasih. Harusnya itu ini. Ya. Harusnya. Ini Bapak Ibu Pak Rasid itu harusnya di PJK. Di tanggal. Tapi nanti saya sampaikan. Baik. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Moderasi tadi sudah juga. Bocoran lagi, Bu. Kalau yang pertanyaannya singkat gimana? Pak Ibu, nanti kita ketemu lagi di UP tanggal 10. Ya kan? Iya. Itu 1 sampai 25. Ini saya kasih kebocoran di sana. Kali. Kebocoran. 10. Jadi psikis UP ya, Bu ya. Kisi UP itu kan berarti ada kisi-kisinya, lihat dari indikator yang harus. Tapi di sini Muhammad Rasid bukan sama Ibu. Kenapa, Bu? Saya dosennya Muhammad Rasid. UP-nya? Tanggal 10. Iya, UP-nya. Ya, Ibu nanti itu ini lagi mungkin. Ya, tanggal 10. Tapi berarti Ibu di GKMI 2 kelasnya. Iya. Beda berarti kelasnya. Beda kelas. Nah, Ibu Bapak kan udah ditentukan. Kelas nama dari nama aja udah. Mungkin nama dilihat, perhatikan juga. Ini rata-rata al ya, Bu. Yang ya, satu ya, itu. Apa ya biar banyak informasi. Pokoknya Bapak Ibu ini panik. Ya, terus ya. Ibu maaf. Kalau untuk yang tryout 1, tryout 2 itu maksudnya pertanyaannya sekitar untuk atau gimana? Ya. Tryout nanti soalnya dari yang lain, Bu. Maksudnya itu untuk soal-soal di UP bukan? Jadi
soal kisi-kisi UP itu, kisi-kisi UP, nanti akan menjadi soal tryout. Yap. Jadi Bapak Ibu perhatikan betul ketika belajar di kisi-kisi kan ada namanya bedah kisi-kisi. Nah, jadi belajar kisi-kisi itu soalnya itu mirip dengan tryout atau bisa jadi sama. Bocoran. Langsung Pak Idris Kasih bocorannya, Bu. Jadi semoga dipahami. Siap, siap. Lulus semua tuh nanti, insya Allah lulus. Amin, 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 amin. Ya Allah. Kita dapat dosennya yang baik-baik ya. Amin. Nanti kalau ada tugas, yang penting kalau ada tugas kerjakan. Siap. Siap. Ibu. Sama dengan kalau saya kasih mahasiswa gitu, yang penting dia kerjakan, namanya itu nomor sekian. Yang penting dia kerjakan dulu. Siap. Bapak Ibu juga kayak gitu kan di sekolah, murid-muridnya gitu. Trik itu, Bu. Dapat bocoran lagi nih. Ibu. Lulus, Pak. Lulus semua, Pak Ali. Lulus semua. Ibu. Amin. Dari Ya. Kita tadi udah selesai belum ya? Moderasi yang belum. Soal moderasi satu lagi coba. Ada waktu 20 menit lagi. Nomor 2 tadi. Salah satu ciri utama individu yang bersikap moderat. B. Nomor 2 B, Bu. B, Bu. Kalau sudah ada kata tidak, menolak, berarti tidak moderat. Moderat itu artinya dia menerima agama lain, tapi tetap menyalahkan agama dia, gitu kan? Kalau yang negatif berarti bukan moderat. Ya. Kemudian prinsip utama dalam moderasi beragama. Yang D, Bu. Yang E. Bu. Yang E, Bu. Nah ini yang panjang belum terjawab kan Bapak Ibu? Ya, salah. Nomor 4. Itu suara apa ya Bapak Ibu? Angin itu biasanya. Nomor 4. Nomor 4 deh, Bu. D. Peran guru Dodol. moderasi beragama. Dodol. D. Memfasilitasi terbuka dan Fasilitasi diskusi. agama. Bukannya jawabannya yang panjang, Bu. Dalam membangun sikap ya, sikap moderasi beragama. D. Memfasilitasi. D. D, Bu. Yang D. D. Yang D. Ya. Ya. Satu lagi terakhir nomor 5. Udah mau answer. Seorang Faktor utama seorang Betul, bersikap A. Oke. Baik, udah salah. Maka saya yakin insya Allah Bapak Ibu lulus udah pandai semua. Amin. 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 Dan termudah.
Amin. Amin. Mudahkan Amin. semuanya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu Cherry, Ya. ini rata-rata kan belum melaksanakan video pembelajaran ya. Mungkin ada masukan untuk video pembelajaran yang pas untuk Yayan Lansa itu seperti apa, Ibu? Bagaimana maksudnya, Pak? Sementara cukup, Bu. Nanti aja, udah aja. Kalau itu mau nanti aja, Pak. Pembelajaran yang pas? Untuk videonya gitu. Iya. Maksudnya bagaimana coba? Itu boleh mata pelajaran apa aja boleh ya, Bu? Untuk yang Itu mana buat nih, Pak? videonya. Bu? Video. Pelajaran apa Iya. saja? Video pembelajaran. Apa saja bisa? Praktek. Praktek Pelajaran apa saja aja. bisa, Pak? Misalnya gini, Bu. Seperti kemarin saya sudah buat, Bu. Saya kemarin sudah buat video pembelajarannya tentang Pancasila. Itu boleh, Bu? Boleh. Boleh. Kan 5 materi mata pelajaran pokok. Salah satunya Pancasila. Boleh. Boleh. Intinya ada strategi, langkah-langkahnya semua ya, Bu. Ada sintaks, ada langkah-langkah pembelajarannya. Dan berikan media yang menarik ya, Bu. Kalau pelajaran Pancasila, media yang menarik dari materi itu apa gitu? Ya, paling lambang-lambang itulah ya, Bu. Oh, saya sedang di ruangan saya ya, Pak. Tuh medianya seperti apa lambangnya? Lambang burung Garuda itu, Bu. Itu. Nanti Ibu tunjukkan gitu ya? Iya, tunjukkan. Terus sila ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Terus anak-anak di situ kita suruh nyusun gitu, Bu. Sila-sila tadi gitu. Bisa itu ya, Bu? Ada target yang harus dicapai nggak itu, Bu? Penguasaan materi dan sesuai dengan indikatornya ya, Pak, Bu, Pak. Iya. Oh ya, saya belum kasih absen. Bentar ya. Bentar saya kirimkan dulu. Ini ya Bapak Ibu sebelum tutup, saya lupa dari tadi. Jangan lupa isi absen. Saya kirimkan di chat. Ya, Bu. Ya. Nama saya Ada link kan, Bu, isi absennya. Ada Bu. Ada saya. Pilihan masing-masing. Di materi dan pengumuman. Orang tepat orang. Oke, sudah diisi semuanya.
Kita sudah hampir selesai. Semoga materi profesional dipahami dengan baik. Bapak Ibu bisa membahas lagi secara materi, membaca apa saya terima kasih Bapak Ibu ya interaktif dengan dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah welcome. Dan saya mohon maaf jika dari awal Sama-sama tuh. ada yang kurang berkenan dari saya. Ya. Ini acaranya sudah kita akhiri ya Bapak Ibu. Ya Bu. Baiklah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bersuwun Ibu. Terima kasih Bu. Bisa angkat tangan ada apa? Ada pertanyaan? Ada Bu. Agak bertanya. Sudah bisa Boleh, silakan. Terima kasih. Fungsi absennya gimana Bu? Saya tidak pandai si absennya. Absen yang di Dari HP. link di chat. Kirim di grup. Adalah. Kirim balik ya. Ya, tapi di HP ya Bu ya. Boleh di laptop juga. Di laptop aja juga bisa. Oh ya. Nah, klik aja nanti dia keluar sendiri. Klik yang saya kirim itu. Wajib diisi ya Bapak Ibu. Nanti ini terekam untuk ke pusat. Jadi ada 100 orang tadi. Iya. Iya, lupa nama saya ya. Kalau di HP gimana cara ambil absennya Bu? Kita zoom di HP. Yang di HP. Bisa Ya. Ibu, saya sudah share di grup kelas. Oh ya, boleh. Terima kasih untuk bantuannya. Link HP yang di HP ada apa Bu? Absennya? Oh tadi ada ibu yang nge-share di grup kelas. Saya nggak masuk. Sudah saya share Bu. Bisa. Saya Bu, gimana cara ngisi absennya Bu? Link Oh yang iya ada Ibu ada. Ada Bu. di grup kelas. Maaf baru menyimak kelas. Di link Zoom-nya pun ada. Dari Julida ya. Chat juga ada. Ya. Nama dosen dengan Bu ya. Saya kirim balik ya, saya kirim kembali. Kita Cherry. Zoom. Yang dari Julida ya, cari Julida Panjaitan. Siap Ibu. Di mana? Bisa Bu Anarmi? Belum Bu. Lagi pakai laptop? Ibu pakai laptop ya? Ini pakai HP, pakai laptop bisa masuk. Jadi ini pakai Mau tanya Ibu NIM-nya yang NIM dari
LMS yang satu yang mana sih? Kan ada dua. Ini baca. Saya nggak tahu NIM-nya berapa itu. Yang dari Apa itu? Storage komputer. Pinnya yang mana ya, Bu? Ini, Bu. saya kurang tahu NIM, Bu. Coba cek lagi di bahasa Inggris. LMS-nya. Soalnya NIM LMS sama NIM lapor diri itu beda, Bu. LMS coba LMS. Oh, ya terima kasih. Karena ini kan Ibu aktifkan Zoom-nya dari mana? Boleh, kung belum bulan. Nggak tahu, nggak bisa dilihat dari. Untuk ngisi absennya. Nggak tahu. Tidak ada pilihan dosennya. Pilih dosen mana? Nggak sih. Kalau dari HP bisa Bu. Gimana dari Bisa Bu Anarni. Informasinya ada pilihan di dalam KBM itu. Kalau misalnya yang satu mesti ada gitu. Itu sekarang. Dosennya nggak muncul. Iya, nama dosennya nggak muncul sih. Ada tuh 2. Ada. Ibu ada. Iya, Ada Teh, foto begini. Ibu Cherry. Enggak, Ibu Sari. Sari. Di mana aku nggak tahu kok. Ibu diklik link itu